Lansia sehat, bahagia, produktif tanpa pikun. Lansia sehat, bahagia, produktif tanpa pikun bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan lansia dalam menjalani kehidupan yang sehat, bahagia, dan produktif. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dengan fokus pada kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, dan keterlibatan sosial. Jadi PKK sekarang bersinergi dengan Posyandu karena ketua PKK sekaligus ketua pembina Posyandu. Dan di PKK itu termasuk pada kegiatan Pokja 1 membina kelompok rentan, sedangkan pada Posyandu itu siklus kehidupan harus dilangsungkan pada kegiatan Posyandu termasuk lansia. Sehingga ini akan bersinergi dengan cara tadi kita mensosialisasikan, mengimplementasikan program-program yang sudah dirancang oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang merupakan bagian dari hasil risetnya, bagaimana menggiatkan posyandu-posyandu itu melakukan aktivitas fisik, bagaimana posyandu melakukan giat-giat atau program-program yang bisa meningkatkan keterampilan, sehingga itu juga memicu proses pencegahan ke arah kepikunan atau demensia. Tadi saya menyampaikan bahwa cita-cita kemerdekaan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat kita. Dan di antara segmentasi masyarakat itu adalah saudara-saudara kita, orang tua kita di usia mendekati lansia atau sudah lansia itu sendiri. Pemerintah hadir dalam berbagai langkah untuk secara spesifik melakukan hal-hal yang bisa mewujudkan kesejahteraan bersama tadi. Saya berterima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK dengan Universitas Indonesia dan pemerintah Provinsi Banten memiliki MOU kerjasama dengan Universitas Indonesia dan juga secara kebetulan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kolaborasi ini mudah-mudahan bisa menjangkau lebih luas dan juga menjadi model best practice ya. Saya nanya dengan beberapa gubernur lainnya yang membuka sekolah online bagi penguatan lansia, kita memulainya. Mungkin nanti akan berkembang kepada daerah-daerah lain. Dan ini penting karena proses edukasi itu kan belajar sepanjang hayat. Maka di usia lansia pun nanti kan adik-adik di proses ke depan kalau umur panjang kan jadi lansia juga. Saya juga akan begitu. Nah, kita mempersiapkan diri untuk bisa menjadi produktif. Dan proses edukasi ini penting karena kita harus memahami apa-apa yang ada pada diri kita dan apa-apa yang ada pada lingkungan kita. Itu ada teorinya, ada metodenya, ada caranya. Yaitulah keilmuannya. Nah, maka diajarkan dalam basis sekolah online ini. Tentu dengan online kan tanpa batas, bisa dalam setiap saat diulang, lalu kemudian akan murah sekali, dan ini gratis. Dan ini platformnya adalah milik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, bagian dari Dharma Bakti Perguruan Tinggi kepada masyarakat, sehingga ini harus kita perluas cakupannya. Mohon juga kepada media bisa memberikan informasi itu untuk kita bisa melakukan proses edukasi bagi lansia di Provinsi Banten, Banten untuk Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini
lansia-lansia Provinsi Banten terkait dengan kegiatan penggerak PKK dan juga kader Posyandu diadakan pemeriksaan kesehatan dan juga diberikan hasil-hasil lomba yang kemarin. Ada lomba kerajinan, lomba berkebun, ada beberapa kategori, dan ini diberikan apresiasi perhatian oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini juga tadi ada senam lansia. Nah, kalau kita melihat lansia sehat, bahagia, produktif tanpa pikun, memang itu harus disiapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, karena masa sekarang adalah masa lansia yang harus produktif, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai tips dari narasumber pakarnya yang sudah dilakukan tadi. Mulai dari kognisinya, aktivitas fisiknya, sosialnya, dan juga sensoriknya, jadi mendengarkan dan sebagainya. Nah, bagi pemerintah, lansia yang produktif itu menjadi kekuatan besar. Tapi kalau lansia tidak produktif, lansia sakit, itu menjadi beban bagi negara. Nah, sehingga melalui kader PKK, melalui kader Posyandu, nah ini ada bina keluarga lansia yang dilakukan di sana, sehingga kesehatannya itu akan diperiksa dan bagaimana tindak lanjutnya, dan juga bagaimana sosialisasinya dengan para lansia itu, baik dari pengajian, dari senam atau kumpul-kumpul lainnya. Karena dengan bersosialisasi, bertemu dengan teman-temannya, nah itu juga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi lansia itu sendiri. Lansia dapat berpartisipasi dalam sesi kelompok diskusi dan seminar. Program ini dirancang untuk mendukung keseimbangan emosional dan memberikan rasa bahagia serta keterhubungan. Keterlibatan sosial memainkan peran penting dalam menjaga produktivitas dan kebahagiaan lansia. Melalui kegiatan ini, lansia dapat memperkuat jaringan sosial dan merasa lebih terhubung dengan komunitas. Pencegahan gangguan memori adalah salah satu fokus utama. Program edukasi dan latihan kognitif disediakan untuk membantu lansia menjaga kesehatan otak mereka dan mengurangi resiko gangguan pikun. Dengan suksesnya acara ini menunjukkan dampak positif dari acara ini. Lansia yang mendapatkan kembali semangat hidup dan mereka merasa lebih aktif serta terhubung, membuktikan efektivitas program dalam meningkatkan kualitas hidup. Acara Lansia Sehat, Bahagia, Produktif Tanpa Pikun adalah upaya nyata untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para lansia. Dengan dukungan dan partisipasi semua pihak, lansia dapat menjalani kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Mari bersama-sama terus mendukung para lansia dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Kedepannya kita berharap apa yang kita lakukan hari ini dan juga dari Pemprov Banten, ini bisa kita ketahui, jadi kita tahu bahwa segala usaha untuk meningkatkan kesehatan lansia ini tentu baik, tapi kita ingin tahu bahwa apakah memang terbukti baik atau tidak. Ya, kalau misalnya memang terbukti baik, nah ini kita menjadi dasar untuk kita melakukan hal yang bermanfaat untuk perbaikan atau kesehatan lansia ke depan. Harapannya kita bisa memvalidasi, memang yang kita anggap baik ini memang ada dampaknya, gitu ya, secara terbukti, secara ilmiah. Terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Banten dan Ibu Ketua PKK Provinsi Banten. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.